Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya Rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang diberkati Allah Ta'ala, matur nuwun. Jazakallah khairan. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Ta'ala memudahkan kita semua dalam thalabul ilmi, Bapak Ibu. Karena Nabi SAW mengatakan man salaka tariqan, barang siapa melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, pada jalan itu dia mencari ilmu syar'i. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Karena malam hari ini Bapak Ibu kita tidak berkumpul kecuali karena untuk sholat, ya. Kita sudah selesai sholat isya, kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini kan menuntut ilmu. Maka dengan yang kita lakukan malam hari ini Bapak Ibu, mudah-mudahan kelak Allah mengumpulkan kita bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Bismillah. Malam hari ini Bapak Ibu kita melanjutkan kitab sholat, babu sholatil jama'ati wal imamah, bab sholat berjamaah dan mengimami, ya. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an ummi Waraqah radhiyallahu anha, dari Ummu Waraqah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amaroha, memerintah dia, anta umma ahladariha, untuk mengimami orang-orang di dalam rumahnya. Rawahu Abu Dawud, ya, diriwayatkan Abu Dawud, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan Ibnu Khuzaimah. Hadis ini hasan Bapak Ibu, ya. Al-Aini mengatakan haditsun sahih, ya, seperti itu. Jadi di sini Nabi SAW itu memerintahkan Ummu Waraqah menjadi imam sholat di dalam rumahnya. Siapa Ummu Waraqah ini? Dia namanya Ummu Waraqah binti Naufal al-Ansariyah, wanita Ansar, ya, termasuk wanita-wanita sahabat yang mulia. Jadi Rasulullah SAW itu biasa mengunjungi beliau, karena beliau juga termasuk wanita yang hafal Quran, Bapak Ibu. Karena itu Nabi SAW memerintahkan dia menjadi imam sholat di dalam
rumahnya. Loh, apakah dia mengimami laki-laki? Ya enggak boleh laki-laki ngimami wanita. Lan yaflaha qaumun walu amrohum imra'atan, ya. Jadi tidak akan beruntung suatu kaum yang mereka itu walau, ya, atau walu, mereka itu menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Begitu. Jadi wanita itu tidak boleh menjadi imam laki-laki, karena yang menjadi imam adalah laki-laki kepada perempuan. Allah Ta'ala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Jadi jangan disalahpahami bahwa ketika Nabi memerintah Ummu Waraqah menjadi imam berarti dia imam bagi suaminya juga, bagi anak-anaknya laki-laki. Enggak. Jadi semuanya adalah perempuan, begitu Bapak Ibu. Hadis ini menjadi dalil bahwa wanita itu ketika sholat berjamaah di rumah, sholatnya sah Bapak Ibu. Okay? Cuma bedanya imam laki-laki dengan imam perempuan. Kalau laki-laki kan maju ke depan, tapi kalau perempuan itu imamnya itu di shaf yang sama dengan wanita. Jadi shaf baris pertama itu wanita di situ cuma maju dikit, ya mungkin majunya seukuran kaki saja. Jadi tidak seperti seukuran sajadah maju seperti laki-laki. Itu bedanya Bapak Ibu ketika yang menjadi imam adalah wanita. Ya, dikatakan di sini wayadullul haditsu. Hadis ini menunjukkan ala sihhati imamatil mar'ah, sahnya wanita menjadi imam bin nisa'i terhadap para wanita allati laisa ma'ahunnar rijal, yang tidak ada bersama mereka kaum laki-laki. Berarti kalau ada kaum laki-laki yang sudah balik tidak boleh Bapak Ibu. Lah terus bagaimana kalau wanita itu minta suaminya atau mahramnya sholat di masjid? Apakah boleh untuk dilarang? Tidak, ya. Malah Nabi SAW itu mengatakan la tamna'u ima Allahi masajidallah. Kalian wahai para laki-laki jangan melarang hamba-hamba perempuan Allah mendatangi masjid-masjid Allah, tidak boleh gitu. Jadi kalau melarang tidak boleh. Wal yakhrujna tafilat, tapi hendaknya para wanita itu ketika keluar ke masjid itu dalam kondisi tafilat. Tafilat itu tidak pakai wangi-wangian dan tidak berhias, juga tidak memakai pakaian yang mencolok sehingga menjadikan pusat perhatian begitu. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan idza sta'dzanakum nisa'ukum bil-laili ilal masajid, jika wanita-wanita kalian minta izin keluar ke masjid pada waktu malam, fa'dzanu lahunna, maka beri izinlah untuk mereka. Cuma ya syaratnya tadi Bapak Ibu, wal yakhrujna tafilat, hendaknya mereka keluar itu tanpa wangi-wangian, tanpa berhias. Okay? Karena kalau wanita itu keluar berhias, ya jelas fitnah bagi laki-laki kan. Kalau dia keluar pakai harum-haruman, itu juga fitnah Bapak Ibu. Ya, jadi meskipun dia itu misalkan pakai wangi-wangian itu untuk Allah karena pergi ke masjid, itu sholatnya tidak sah. Jadi Abu Hurairah itu Bapak Ibu pernah papasan dengan wanita, ya, bahwa itu warum gitu kan. Bayangkan itu pada zaman Abu Hurairah loh, berarti wanita tabi'in kan. Itu dipanggil sama Abu Hurairah, ya amatal jabbar, wahai hamba perempuan Rob yang maha perkasa al-jabbar, alahu tatoyabti, peyan ini pakai wangi-wangian untuk Allah ta? Enggak katanya. Terus kalau begitu sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW, yang artinya bahwa Allah itu tidak menerima sholat wanita yang pakai wangi-wangian. Ketika keluar ke masjid loh Bapak Ibu, kalau di dalam rumahnya ya tidak menjadi masalah, malah wajib kan. Nah
itu Allah tidak menerima sholatnya sampai dia itu pulang kemudian mandi jinabat, baru sholat ya, itu baru diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ayyumamro'atin asobat bukhuron, wanita manapun yang memakai bukhur itu wangi-wangian ya, fala tashhadanna ma'anal isya'al akhirah ya, maka janganlah dia itu menyaksikan, hadir maksudnya, janganlah dia itu hadir bersama kami pada sholat isya yang terakhir. Apa yang dimaksud dengan sholat isya yang terakhir? Sholat isya yang terakhir ya sholat isya itu. Jadi al-isya'an itu masuk kepada maghrib sama isya. Jadi sholat maghrib itu disebut al-isya'ul awal atau al-isya'ul ula, isya pertama. Sementara isya yang terakhir adalah sholat isya itu Bapak Ibu. Oke. Hadis berikutnya, wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna ummi maktumin. Istakhlafa itu menjadikan ibnu ummi maktum sebagai khalifah, sebagai pengganti beliau. Ya ummun nas, ngimami manusia, wa huwa a'ma, padahal dia itu orang yang buta. Itu Abdullah bin Ummi Maktum namanya. Ada yang tahu ayat yang turun gara-gara Abdullah bin Ummi Maktum? Dalam abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka ya. Jadi karena Nabi itu sibuk pingin mendakwai pembesar-pembesar Quraisy agar mereka masuk Islam, terus kok datang Abdullah bin Ummi Maktum ini bertanya, karepe Nabi engkau dhisik enten nang kowe jok saiki gitu loh. Nah, rupanya sama Allah ditegur abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya. Nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, hadis ini menunjukkan bahwa orang buta kalau menjadi imam bagi orang-orang yang tidak buta, maka sholatnya sah. Loh, kenapa kok orang buta dimajukan, diutamakan jadi imam, wong yang tidak buta banyak? Karena dia lebih banyak faham kepada Quran dan sunnah. Di sisi lain lebih bertakwa dan lebih soleh. Makanya Nabi SAW menjadikan Abdullah bin Ummi Maktum ini pengganti beliau ketika beliau pergi kemana, perang atau yang lainnya. Nggih. Ada yang beralasan begini loh, orang buta itu kan nanti kan nggak bisa menghindari najis, nggak ketok gitu kan. Tapi subhanallah Bapak Ibu, saya dulu itu punya teman buta ketika di Madinah, orang Sudan. Itu heran saya, itu bedakan uang itu loh, ini 5 rial, 1 rial, 100 rial kok tahu gitu loh, digini-gini kan. Aku ngene-ngene kok persis kok padha kabeh gitu. Tapi dia kok bisa dan tidak salah gitu. Subhanallah ya. Nah, tapi kalau memang dia buta dan tidak tahu kan makfu Bapak Ibu nggih, diampuni sama Allah Taala wong dia ma'dzur, punya uzur. Sing tidak punya uzur itu iso ketok tapi najis nggak dihilangkan itu. Kalau orang buta kan makfu, memang dia tidak bisa melihat. Sama seperti orang tidak bisa sholat berdiri, masa dipaksa berdiri? Kan boleh sholat dengan duduk, wong dia tidak bisa, ya kan? Seperti itu. Nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, Abdullah bin Ummi Maktum ini diutamakan Nabi SAW untuk menjadi imam karena dia satu lebih banyak orang yang termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi beliau ini termasuk orang-orang muhajirin pertama ya, yang hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Kemudian dia termasuk orang yang hafal Quran, Abdullah bin Ummi Maktum ini ya. Kemudian termasuk ulama ya. Ulama itu alim, ngerti tentang agama begitu kan.
makanya dia sangat patut untuk menjadi imam. Nah, ketika dia menjadi imam, imam di sini ini imam umum, baik imam dalam masalah sholat maupun masalah yang lainnya. Jadi dia itu pengganti Nabi betul pokoknya, gitu loh. Ketika Nabi tidak ada, maka dia boleh memberikan fatwa, boleh memberikan keputusan hukum di antara manusia, juga mengatur urusan orang-orang yang tinggal di kota Madinah. Makanya berdasarkan hal ini orang buta itu boleh menjadi mufti, orang buta boleh menjadi hakim. Makanya kalau panjenengan melihat mufti-mufti Saudi kan buta yang sekarang ini ya, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh itu buta, terus dulu Syekh Abdullah bin Baz itu juga buta gitu. Jadi orang buta itu masalah hafalannya kuat-kuat Bapak Ibu nggih. Ya, ini hadis yang dari Anas. Sekarang hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu ala man qala la ilaha illallah." Salatlah kalian atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wa shallu khalfa man qala la ilaha illallah, dan salatlah juga ya di belakang, jadi makmum maksudnya di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Rawahu Daruqutni bi isnadin dhaif. Diriwayatkan Ad-Daruqutni dengan sanad yang dhaif. Hadis ini memang dhaif Bapak Ibu ya. Hadis ini memang dhaif, makanya Ibnul Mulaqin itu mengatakan hadzal hadis ini min jami'i turuqihi, dari seluruh jalurnya la yathbut. La yathbut itu enggak ada asalnya gitu loh. Jadi memang bukan hadis gitu ya, bukan hadis. Ya. Ya kalau memang ini bukan hadis ya, apalagi dhaif yang enggak bisa dijadikan sebagai hujjah, ya enggak usah dibahas ya. Nah, ini kan, dan sholatlah di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kan ada kadang-kadang ada orang itu mengucapkan la ilaha illallah tapi dia fasik, tukang minum, tukang gendaan misalnya. Nah, kalau kita tahu dia meskipun mengucapkan la ilaha illallah terus jadi imam, kita tahu perbuatannya. Ya, kalau memang nggak ada imam lain kecuali dia ya tidak menjadi masalah. Tapi kalau ada yang lebih baik, tidak boleh dia jadi imam ya. Jadi orang-orang yang fasik itu kalau bisa tidak menjadi imam. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu, misalkan kita pas di jalan terus ke masjid, terus imamnya ini kita tidak ngerti, baru setelah itu diberitahu bahwa dia orang fasik, ya tidak menjadi masalah, sholat kita sah insya Allah gitu. Tapi kalau misalkan kita tahu, maka lebih baik yang lainnya. Nah, yang menunjukkan bahwa sahnya sholat di belakang imam yang fasik itu Abdullah bin Umar ini kan dulu sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Kemudian sholat ada sahabat Abdullah bin Mas'ud kalau tidak salah, sholat di belakang seorang gubernur ya, tukang minum. Itu kalau nggak salah sudah sholat zuhur 6 rakaat ya, zuhur 6 rakaat karena mendem. Sehabis sholat dia tanya, tak tambah mana tak sholatnya? Dijawab, kita tadi loh sholat besar harus nambah terus gitu. Kok ditambahi menewai lah, jadi 8 rakaat lah. Iya, ada cerita Bapak Ibu nggih. Ini jenengan tak tes ini. Yang bisa jawab boleh pulang. Ada ndak imam masbuk? Ayo. Imam tapi masbuk, ada ndak? Imam tapi masbuk ada ndak? Kalau makmum masbuk kan anjere banyak. Imam tapi masbuk, gimana contohnya? Tapi ndak masbuk itu, ndak masbuk. Cuma
nggak menangi takbiratul ihram aja gitu, tapi nggak masbuk itu kan 1 rakaat ketinggalan, 2 rakaat ketinggalan ya. Tapi terima kasih sudah menjawab. Jadi ceritanya begini, di kampung itu imamnya kan 1 orang laki-laki ya, sepuh. Karena rata-rata di kampung-kampung itu biasanya kalau adzan kayak asar misalnya itu kan nunggu jam 4 baru mereka pulang kan. Nah ini adzan tepat waktu jam 3. Kebetulan jamaahnya itu wanita semua. Akhirnya ya tadi itu mereka itu salatnya nambah-nambah. Dapat 2 rakaat, datang makmum laki-laki. Ya, datang makmum laki-laki. Bukan begitu, Be. Jadi intinya dapat 3 rakaat itu datang makmum laki-laki. Terus setelah itu imam aslinya ini batal. Otomatis kan dia maju. Ya kan? Dia maju tadi itu dia dengan imam yang pertama dapat berapa rakaat? Dalam? Loh, belum, dia datang rakaat ketiga kok. Berarti dapat 1 rakaat tok kan? Nambah berapa? Nambah 3 rakaat. Sing bingung ibunya besar berapa rakaat kan begitu ya. Nah, kalau dia mengikuti imam ini, makanya pertanyaannya gimana para ibu itu? Sholat dewe atau maksudnya salam dewe bang sudah 4 rakaat atau nunggu imam yang dia masbuk ya? Ya apa enggak? Kan dia nambah berapa? Nambah 3. Sementara ibu-ibu tadi kan sudah 4. Berarti tambah betul 7 rakaat. Nah itu terjadi. Nah itu pertanyaannya, ibu-ibu itu gimana? Masa tambah melu imam meneh wong sudah sholat 4 rakaat kan? Gitu loh Bapak Ibu. Dalam nggih, jadi itu yang ditanyakan itu gimana sholatnya ibu-ibu tadi itu. Loh, kenapa? Perempuan semua. Nah ini yang laki-laki ini masbuk 3 rakaat. Tadi berarti laki-lakinya ikut mengisahkan satu tok makmumnya yang laki-laki. Masbuk bisa. Makanya imam masbuk kan? Imam masbuk. Nggih. Hadis berikutnya Bapak Ibu. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah ini kan biasanya bagi makmum masbuk itu kan nunggu imam sampai berdiri kan. Padahal mestinya dalam kondisi apapun ya, ketika imam itu dalam kondisi duduk atau dalam kondisi ruko, sujud ya, itu nang masuk gitu loh. Jangan nunggu dia sampai berdiri pada rakaat berikutnya. Nabi SAW mengatakan, idza ata ahadukumus sholata, jika seseorang dari kalian mendatangi sholat, wal imamu ala halin, dan imam itu berada pada satu kondisi, apakah lagi sujud, apakah lagi duduk di antara 2 sujud, apakah lagi i'tidal, apakah lagi ruku ya. Kata Nabi, fal yasna kama yasnaul imam, hendaknya makmum ini melakukan seperti dilakukan imam. Jadi sunnahnya adalah langsung masuk dalam sholat berjamaah itu bagaimanapun kondisinya imam. Rawahu Tirmidzi bi isnadin dhaifin, hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad dhaif. Tapi hadis ini Bapak Ibu hasan ya, ketika dikumpulkan semua jalurnya dia menjadi naik pangkat ya. Asalnya dhaif karena dhaifnya tidak parah, kemudian datang melalui jalur yang banyak, maka jalur yang banyak ini saling menguatkan sehingga naik ke tingkatan hasan li ghairihi.
Ya, jadi hadis ini menunjukkan bahwa kita itu diperintahkan langsung masuk dalam sholat berjamaah bersama imam bagaimanapun kondisinya. Kalau kita mendapati imam ya dalam kondisi berdiri maka berdiri, dalam kondisi rukuk maka rukuk, dalam kondisi sujud maka kita langsung masuk dalam kondisi sujud itu. Ya, kalau misalkan kita mendapat imam dalam kondisi rukuk, berarti kan terhitung 1 rakaat. Atau kita hanya tidak menangi Al-Fatihah, kita masuk setelah waladhdallin amin, berarti kan terhitung satu rakaat. Nah, tapi kalau kemudian kita itu masuknya ketika imam duduk di antara 2 sujud ya, nah maka itu kita masuk saja, tapi jangan dianggap 1 rakaat, sebab 1 rakaat itu terkejar dengan apa? Dengan kita menangi imam rukuk. Jadi imam rukuk, kita masuk menangi rukuk itu maka terhitung 1 rakaat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Idza ji'ta, jika kamu datang, wa nahnu sujudun, dan kita dalam kondisi sujud, fala ta'taddaha syai'an, maka sujud itu jangan dianggap sesuatu pun." Maksudnya jangan dianggap 1 rakaat gitu loh. Tapi berarti kita dapat pahala apa enggak ya? Tetap dapat pahala jamaah kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la, kita mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, itu kan dapat pahala, itu kan zikir, itu kan doa begitu. Nah, kemudian para ulama mengatakan kalau kita itu masuk dalam kondisi ruku itu tetap harus takbiratul ihram. Tapi apakah perlu takbir intiqal? Ada yang mengatakan takbiratul ihram saja sudah mewakili gitu. Jadi Allahu Akbar, ini kita niatkan takbiratul ihram dengan takbir rukuk sekalian. Tapi yang bagus Allahu Akbar ya 2 kali takbiratul ihram, Allahu Akbar takbir untuk rukuk, atau Allahu Akbar untuk duduk di antara 2 sujud, atau Allahu Akbar untuk langsung sujud. Gitu Bapak Ibu. Nggih. Ada pertanyaan sebelum kita berpindah pembahasan, karena habis ini kita masuk ke sholatnya orang yang musafir dan orang sakit. Monggo silakan. Ini pada waktu sholat berjamaah ada kejadian sholat berjamaah kemudian pada waktu tahiyat. Ya. Kemudian salah satu itu mengingatkan imam kurang 1, padahal imam betul. Iya. Ya, jadi makmum ini mengingatkan subhanallah, padahal itu makmum betul. Padahal imamnya betul, yang salah makmumnya. Imamnya betul. Terus cara mengingatkan untuk imam itu yang pertama. Cara mengingatkan untuk imam yang betul itu kita harus bagaimana? Itu yang pertama. Ya, jadi ini pertanyaannya, imamnya itu balesi makmum aku loh gak salah gitu tak? Itu gimana gitu tak? Oke, terus yang kedua? Yang kedua, kalau imam ini betul kemudian tapi dia mengikuti makmum yang mengingatkan kurang, dia berdiri juga. Nah, kita sebagai makmum yang merasa betul, apa tetap mengikuti imam atau kita nunggu imam sampai tahiyat akhir yang belum diadakan? Iya, terima kasih atas pertanyaannya nggih. Jadi beliau punya 2 pertanyaan. Ini ada sholat berjamaah. Kemudian pertanyaan pertama itu imamnya betul, tapi makmumnya bilang subhanallah, salah gitu kan, gampangnya subhanallah gitu. Nah, ini dalam sholat imam itu mau balas aku loh gak salah, itu gimana caranya? Ya nggak usah digubris, lanjut aja. Ya nggak usah digubris, lanjut aja. Nanti kan ngerti-ngerti dewe. Pasti makmum yang lain laporkan subhanallah itu loh gak salah kan, begitu kan? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kalau misalkan kemudian imamnya terlanjur mengikuti makmum yang salah,
kita sebagai makmum yang lain yang tahu bahwa imam itu benar, itu gimana, diem aja atau kita ikut sampai selesai padahal itu salah? Nah, karena kita berjamaah bukan sholat sendiri, maka kita harus ikut makmum sampai selesai. Jadi gini loh Bapak Ibu, kita ini berjamaah, imam dan makmum itu sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu dikatakan berjamaah ketika ada imam dan makmum. Nah, itu ada cara-caranya. Bahkan cara mengingatkan pun itu ada dijelaskan dalam hadis, ya kan? Nah, nanti dalam berumah tangga juga seperti itu, gitu loh. Siapa imamnya, siapa makmumnya dipertegas. Makmum itu perempuan, imamnya adalah suami, kan begitu. Nah, nanti sama seperti dalam sholat berjamaah. Panjenengan sholat berjamaah sebagai makmum, ya, contohnya begini, imam itu kan kita dalam sholat maghrib nih, ya, mestinya setelah sujud pada rakaat kedua kan harus tahiyat awal, ya kan? Imamnya lupa, tapi kemudian dia langsung naik menuju rakaat ketiga dan baca Al-Fatihah tanpa tahiyat awal. Salah apa enggak? Salah apa enggak? Salah, tapi dia enggak sengaja kan. Nek sengaja ya batal sholatnya gitu. Nah, ini makmum subhanallah, 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 imamnya enggak denger. Ya. Imamnya enggak paham, lanjut aja. Nah, sampean sebagai makmum tahu itu salah. Masa bos aku tak sholat dewe, tak tahiyat dewe, ya malah batal sholatnya. Iya kan? Nah, terus yang benar gimana? Yang benar itu jenengan ikut bersama imam meskipun dia salah. Dan seperti itulah nanti dalam bersuami istri itu. Istri itu kalau misalkan suaminya salah, nih mau menasehati itu ya kayak makmum gitu loh, dibentak-bentak, digoblok-goblok bojone itu gitu. Jadi caranya sama seperti dalam sholat berjamaah. Jadi diikuti, baru ketika selesai salam ngomong, sampean tadi itu loh salah, gak sholat, gak tahiyat awal. Kira-kira dia nerima apa enggak nerima? Pasti ya 100% nerima rata-rata ya. Nah, baru kemudian sujud sahwi. Baru kemudian sujud sahwi. Loh, apakah enggak perlu mengganti? Enggak usah, karena tahiyat awal kan wajib, ya, wajib. Jadi kalau dia itu ditinggalkan secara tidak sengaja, maka cukup diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau misalkan ada yang kurang rukunnya, kurang 1 rakaat misalkan, maka harus ditambah takbir lagi, takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya. Kita tambah 1 rakaat, kemudian sebelum salam sujud sahwi, gitu kan? Insyaallah begitu Bapak Ibu. Jelas ya? Ya, jadi nggak usah imam, hei, aku lo gak salah lah, bukan subhanallah subhanallah, tambah batal sholatnya. Ya, jadi wes nggak usah direken, ya, nggak usah direken. Tapi kalau kemudian dia ragu-ragu ngikuti makmum, ya ndak apa-apa, nanti kan ada sujud sahwi. Nggih. Monggo yang lain kalau ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Nggak ada nggih. Sekarang bab sholatul musafiri wal marid, ya, bab sholat orang musafir dan orang sakit. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, awwalu ma furidatis sholatu, ya, yang pertama kali diwajibkan sholat itu rakaataini adalah 2 rakaat. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, Bapak Ibu kemudian dikasih kewajiban sholat 50 kali, yang kemudian jadi 5 kali, itu awalnya cuma 2 rakaat 2 rakaat. Awwalu ma furidatis sholatu, pertama kali sholat diwajibkan rakaataini, jumlahnya 2 rakaat. Fa uqirrat sholatu safar, maka 2 rakaat itu ditetapkan untuk sholat safar. Wa utimmat sholatul hadar, sementara sholat yang tidak safar itu disempurnakan, ya, disempurnakan. Ini yang muttafaqun alaih.
Walil Bukhari, sementara dalam riwayat Al-Bukhari, tsumma hajara, kemudian Nabi hijrah kemana? Hijrah kemana? Halo? Tsumma hajara, kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Isra Mi'raj itu kan sebelum Nabi hijrah. Fafuridat arba'an, maka diwajibkan 4 rakaat. Jadi ketika Isra Mi'raj itu cuma 2 ya, semua sholat. Baru ketika beliau berhijrah diwajibkan 4 rakaat untuk zuhur, asar, isya. Wa uqirrat sholatus safari alal awal, dan ditetapkan sholat safar itu atas yang pertama. Apa yang pertama? 2 rakaat. Wazada Ahmad, dan Ahmad menambahkan illal maghrib, kecuali maghrib. Fa innaha witrun nahar, sesungguhnya maghrib itu sholat witirnya siang hari. Wa illa subha, juga kecuali subuh. Fa innaha, karena subuh itu tutawwalu fihal qiraah, dalam sholat subuh itu bacaannya dibuat panjang. Nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, termasuk keutamaan sholat, termasuk keagungan sholat. Jadi sholat ini diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW itu langsung tanpa perantara Jibril, yaitu ketika beliau Mi'raj, ya. Ketika beliau Mi'raj. Apa itu Isra? Apa itu Mi'raj? Isra itu adalah perjalanan pada waktu malam, ya, yang dilakukan Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai buraq, ya, itu Isra bersama malaikat Jibril. Apa itu buraq? Buraq itu katanya binatang lebih kecil dari kuda tapi lebih besar daripada kedelai. Apa? Kedelai, keledai, ya, daripada keledai. Dan dikatakan buraq karena satu langkah kakinya itu seperti barak itu halilintar, kilat, jadi cepat, yaitu buraq, ya. Nah, sementara Mi'raj itu nanti sampai Masjidil Aqsa, dan itu terjadi dengan roh dan jasad Nabi Muhammad SAW, dan beliau dalam kondisi sadar, tidak mimpi, tidak tidur. Beda dengan Nabi Isa ketika diangkat ke langit, kan, ketika mau dibunuh, ya, kan diangkat, ya, bal rafa'ahu Allahu ilaih, tetapi Allah mengangkat Isa kepadanya. Itu beliau diangkat dalam kondisi hidup, cuma tidur. Itu bedanya di situ. Nah, ketika sudah sampai Masjidil Aqsa, beliau kan sholat 2 rakaat, melihat ke belakang, loh, kok semua nabi itu bermakmum kepada beliau. Baru kemudian naik, ya, naik, ini Mi'raj namanya. Mi'raj itu tangga, Bapak Ibu. Jadi ketika naik ke Sidratul Muntaha, ke atas langit ke-7, itu tidak lagi pakai buraq, tapi pakai tangga. Gimana tangganya? Mirip eskalator tapi mirip lift, ngono ya, wallahu a'lam. Yang jelas Mi'raj itu adalah alat untuk naik, itu Mi'raj, ya. Yaitu naik, yang nanti pada langit pertama berjumpa Nabi Adam, langit kedua Nabi siapa, terus di langit ke-6 berjumpa Nabi Musa, di langit ke-7 berjumpa Nabi Ibrahim. Nah, di atas langit ke-7 itulah kemudian Nabi Muhammad diberi kewajiban sholat 50 kali. 50 kali. Loh, bukankah itu Israiliyat? Enggak, ini hadisnya sahih muttafaqun alaih, ya. Jadi Nabi Muhammad nerima-nerima aja. Kan turun lagi kan ke langit ke-7, aman, ke langit kedua berjumpa Nabi Musa. Hei Muhammad, apa yang sudah diwajibkan kepadamu? 50 kali sholat sehari semalam. Loh, balik, irji ila rabbik, balik kepada Rabbmu, fasalhu takhfif, mintalah keringanan kepadanya. Fa inna ummataka la tutiqu dzalik, umatmu gak akan mampu, gitu. Nah, Nabi Musa itu mengatakan demikian, Bapak Ibu, karena sudah pengalaman. Bani Israel itu sholatnya 2 kali pagi petang, rong-rong itu gak ada yang ngelakoni, apalagi umatmu yang pendek-pendek cilik-cilik, ya.
Kan umurnya kan memang cuma 60 dibandingkan yang dulu-dulu ya antara 60-70. Terus fisik umat itu berkurang sampai zaman Nabi Muhammad. Nabi Adam itu kan 60 hasta, 30 meter, ya kan? Nggih. Jadi pada umat Nabi Muhammad ini berkurang tambah cilik gitu. Cuma nanti ketika masuk surga ya 30 meter lagi, Pak. Gitu, nggih. Ngalang-aling masjid ini ke atas berapa meter ini? 12 meter ya, 30 meter, masya Allah, sungguh ganteng kayak lele kok ini. Gitu. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu minta pendapat kepada Jibril. Piye balik balik nggak apa-apa gitu. Akhirnya balik, bolak-balik, akhirnya yang jadi 5 ya. Tetap ketika jadi 5 itu Nabi Musa itu masih minta lagi, masih kebanyakan itu. Nabi Muhammad bilang, "Gak jaluk menesungkan aku," gitu kan. Akhirnya Allah menetapkan, wahai Muhammad, tak tetapkan sholat itu 5 kali, tetapi pahalanya tetap 50 kali. Masya Allah, itulah keutamaan sholat Bapak Ibu. Dan hadis yang tadi saya sampaikan ini sahih ya, ada dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan dengan semua versinya ya. Dengan semua kisah Isra Mi'raj itu Nabi berjumpa apa aja, melihat apa aja, itu ada semua di situ. Kitab Al-Lu'lu' wal Marjan itu adalah kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi ya. Jadi kitab-kitab yang hadis-hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim itu dikumpulkan dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Ada sekitar 1900 hadis ya, itu kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Nggih. Jadi hadis ini menjelaskan Bapak Ibu bahwa sholat itu pertama kali diwajibkan berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, selama Nabi SAW tinggal di Makkah tetap 2 rakaat, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, gitu kan. Baru ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, ya, maka sholat zuhur, asar, dan isya jadi 4 gitu kan, jadi 4 rakaat. Adapun maghrib dijadikan 3 ya, kenapa? Karena dia witirnya sholat siang. Kemudian subuh kenapa nggak ditambah? Karena dalam sholat subuh itu kita diperintahkan bacanya panjang, Pak. Jadi kalau subuh baca kulhu baca al-kafirun bi al-ikhlas ngono ya nggak sunnah. Sunnahnya itu panjang. Makanya kan dulu kita sudah tanya, insya Allah sudah BE ya. Nabi itu kan ketika membacakan antara 60 sampai 100 ayat kan. Dan sahabat itu mengatakan, aku ketika sholat itu tidak tahu siapa orang di sampingku ini gitu. Kan gelap, nggak ada lampu. Baru tahu itu siapa di sebelahku, Mbok Arif, Mbok Faiz gitu kan. Itu ketika sudah salam. Berarti kan lama sholatin Nabi kan, mulai gelap sampai ketok gitu loh. Ya, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau untuk sholat subuh itu yang sunnah itu bacaannya panjang. Bacaannya panjang. Insya Allah begitu. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaksuru fis safar, beliau biasa mengkosor ketika safar, wa yutimmu, dan kadang itmam ya, kadang kosor kadang tidak kosor ketika safar itu, wa yasumu wa yuftir, dan kadang berpuasa kadang berbuka. Rawahu Daruqutni, diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Wa qalat, ada tambahan, innahu la yashukku alayya, itu tidak susah atasku. Hadis ini Bapak Ibu kalau dinisbatkan bahwa Nabi ketika safar kadang sholat qasar, kadang sholat itmam, kadang puasa, kadang tidak puasa. Kalau dinisbatkan kepada Nabi seperti itu, maka hadisnya batil, tidak benar. Ya, hadisnya batil, tidak benar. Ada yang mengatakan ini rupanya bukan perkataan Nabi tapi perbuatan Aisyah sendiri.
Gitu loh. Ada yang mengatakan tidak mungkinlah Aisyah itu kemudian menyalahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang safar itu anjere ya berbuka. Orang safar itu anjere itu dia itu sholatnya rukhsah jamak qashar gitu loh Bapak Ibu. Ya kecuali kalau memang pas panjenengan safar, cuma safarnya itu pada bulan Ramadan ya. Pada bulan Ramadan tapi nggak ada kepenatan gitu loh, nggak jadi berangkat di sini numpak Grab ber-AC, kemudian nang Juanda naik pesawat ke Jakarta kan cuma 1 jam pesawat, sampai sana ya ada hotel. Nah kalau begitu karena nggak ada masyaqqah sama sekali, jadi kan boleh buka monggo ndak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi, wong enggak susah ndak opo, karena ini bulan suci Ramadan, mending puasa aja tidak masalah. Kenapa? Karena iman bulannya Bapak Ibu. Sama-sama puasa gitu. Puasa Ramadan itu kan semua orang kan pada puasa kan. Jadi kan boleh ndak apa-apa karena musafir memang ambil rukhsah. Tapi kemudian diganti nanti bulannya enggak Ramadan ya kan. Terus dewean, klutik-klutik dewe kan gak enak biasa iku kono barengane ya apa ndak? Gitu loh. Tapi sebetulnya kalau jenengan memang musafir ya boleh gitu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada setiap safar beliau pasti beliau berbuka. Cuma pernah ada orang-orang yang ketika safar ya kemudian mereka nggak ada kepenatan, ada yang berbuka, ada yang tidak. Nabi itu membiarkan. Ya Nabi itu membiarkan. Nggih. Jelas Bapak Ibu, jadi hadis ini batil, tidak benar sama sekali karena sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika safar beliau berbuka, ketika safar beliau melakukan jamak qashar. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yukrahu an tu'ta maksiyatuh. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu senang dikerjakan rukhsah-rukhsahnya sebagaimana dia itu benci didatangi atau dikerjakan maksiat kepadanya. Kemudian dalam riwayat kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala senang dikerjakan rukhsah-rukhsahnya sebagaimana juga senang ketika azimah-azimahnya dikerjakan. Jadi ada rukhsah, ada azimah Bapak Ibu. Rukhsah itu keringanan, sementara azimah itu lawan rukhsah. Jadi kalau sholat zuhur azimahnya kan 4 rakaat, rukhsahnya 2 rakaat. Kalau subuh rukhsahnya berapa rakaat? Tidak ada. Gitu, mungkin mesti buat 1 rakaat, tidak boleh ya. Jadi Bapak Ibu, hadis ini menetapkan adanya rukhsah ya dalam syariat Islam ini. Tetapi rukhsah itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan sebab. Nah, di antara sebabnya adalah safar gitu. Kemudian Allah Ta'ala ya karena kemurahannya, karena kedermawanannya, itu senang sekali kalau hamba itu dalam kondisi safar malah dia memilih rukhsah gitu, malah mengambil rukhsah. Loh, misalkan saya musafir, saya nggak ngambil rukhsah boleh ndak? Ya boleh-boleh aja, cuma menyalahi sunnah, ndak afdal gitu loh. Ndak afdal, afdalnya adalah mengambil rukhsah. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian hadis ini menetapkan bagi Allah itu ada sifat cinta, ya Allah itu memiliki sifat mencintai, memiliki sifat membenci, ya. Tetapi sifat-sifat Allah itu kita tidak boleh takyif. Takyif itu bertanya, kayak apa ya? Misalkan Allah punya tangan, gimana ya tangan Allah ya? Gimana wajah Allah ya? Itu namanya takyif, tidak boleh. Kemudian tidak boleh tasbih, menyerupakan. Tangan Allah seperti tanganku, wajah Allah seperti wajahku, itu tidak boleh, itu kekufuran Bapak Ibu. Kemudian tidak boleh takwil. Takwil itu mengubah makna. Misalkan tangan diartikan kekuasaan, wajah diartikan ridho, misalkan itu tidak boleh.
Kemudian tidak boleh taktil. Taktil itu meniadakan sifat, ya, tidak boleh. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat memang. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah menetapkan sifat-sifat Allah ini sesuai dengan hakikatnya, ya, sesuai dengan keagungan Allah taala tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk. Dalilnya apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan siapapun. Kemudian dalam surat Asy-Syura ayat 11, potongan ayat terakhir, Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti siapapun. Wa huwas samiul basir. Tapi Allah Maha mendengar, Maha melihat. Berarti kan Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, tetapi tidak serupa dengan pendengaran serta penglihatan siapapun dari makhluk. Nggih. Ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Ini kalau begitu terakhir, ya. Jam berapa ini? Oh nggih. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathati amyalin aw farasikha shalla rak'ataini, rawahu Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja, ketika keluar, masirata thalathati amyalin, jarak 3 mil, au farasikha, atau 3 farsakh, shalla rak'ataini, beliau salat 2 rakaat, rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. 1 mil itu Bapak Ibu 1,5 kilo. Nah kalau 3 mil berarti kan 4,5 kilo. Nggih. Nah ini orang yang baca hadis letterlek, ndak ngerti, nggak paham maknanya, berarti teko mana? Ini dari Medaeng nang Waru wis jamak kosor. Medaeng sini ke Waru, bundaran Waru berapa kilo? Hah? 3 kilo? Berapa? 1 kilo, lebih dekat ya. Berarti mana? Sepanjang. Iya. Nah ini maksudnya bukannya jenengan itu boleh mengqashar sholat itu ketika melakukan safar 3-4,5 kilo, enggak. Maksudnya Nabi itu baru mulai melakukan safar, mulai menganggap dirinya safar itu ketika sudah keluar dalam jarak 3 mil. Ya bukan, paham ya maksudnya ya? Jadi misalkan begini, rumah saya itu kan di Sukodono, saya mau safar ke Jakarta, itu di Sukodono saya belum boleh sholat, masih saya sampai sini kan belum boleh sholat, maksudnya sholat yang qashar Bapak Ibu. Tapi baru boleh itu ketika sudah sampai Juanda, ketika sudah sampai Bungurasi, ketika sudah sampai, itu berarti mulai awal safar itu di situ gitu loh. Bukannya jarak safar itu antara rumah saya dengan Bungurasi, enggak. Tapi baru mulai melakukan atau menganggap dirinya sebagai musafir itu ketika sudah sampai Bungurasi, ketika sudah sampai Perak, ketika sudah sampai Juanda, ketika sudah sampai stasiun. Karena disebutkan dalam riwayat lain itu Nabi itu baru mulai menjamak atau mengqashar ketika sudah meninggalkan kampungnya, sudah melihat atap-atap rumah dari kejauhan gitu loh. Nah, jadi jangan difahami bahwa jenengan ketika keluar dalam jarak 4,5 kilo berarti musafir, enggak. Nggih. Dan dalam bahasa Arab itu pun ada kata-kata safartu sama dhahabtu. Aku pergi dan aku safar. Dhahabtu kan aku pergi, safartu aku safar. Gitu Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud Nabi SAW jika keluar pada jarak 3 mil atau 4,5 kilo, sholat rakaat ini beliau mengerjakan sholat 2 rakaat. Ini maksudnya adalah permulaan safar. Jadi panjenengan ketika mau keluar baru mulai dianggap sebagai musafir itu kalau sudah keluar
3 mil. Paham ya? Gitu. Nah, jarak safar berapa? Jarak safar yang disepakati mayoritas ulama itu 89 kilo, ya 85 kilo lah jarak safar. Loh, apa dalilnya kalau musafir itu harus jarak 85 kilo? Kan ada hadis kan, janganlah wanita itu safar sehari semalam kecuali dengan mahram, ya kan? Nah, jadi di sini Nabi menganggap sehari semalam perjalanan itu sebagai musafir. Nah, dihitung gitu, nggak tahu para ulama ngitungnya gimana. Itu jalan, Pak, sehari semalam itu jaraknya itu antara 85 sampai 89 kilo. Gitu loh. Jadi berjalan sehari semalam, jalan terus ya, itu jaraknya adalah 85 kilometer. Oh, berarti inilah jarak safar itu. Kalau jenengan safarnya 85 ke atas atau 45 pp ya, itu kan berarti kan musafir gitu loh. Sini Gresik misalkan 60 kilo misalnya, tapi pp berarti kan musafir. Tapi kalau jenengan kan Gresik nginep, ya bukan musafir, ya bukan musafir. Ini pendapat pertama, Pak, yang kuat. Pendapat kedua yang sama-sama kuatnya juga, untuk jarak safar ini tidak harus 85 ke atas, tapi sesuai tradisi masyarakat. Kalau 60 kilo di masyarakat itu sudah dianggap safar, maka jenengan boleh mengambil rukhsah safar, boleh menjamak, boleh mengqashar. Untuk jamak sama qashar ini lebih khususan qashar, Bapak Ibu. Jamak ini umum. Jadi kalau panjenengan itu menjamak gak harus musafir, meskipun tidak musafir boleh jamak gitu loh. Nah, tapi kalau qashar khusus musafir. Nah, apa buktinya kalau jamak itu bukan hanya musafir? Kan pernah kita disuruh sholat jamak ketika kondisi sakit, ketika kondisi hujan, ya kan? Begitu. Atau ketika kondisinya misalkan begini, jenengan ini belum musafir, tapi mau berangkat ke Juanda gitu kan? Berangkat ke Juanda, tidak mungkin nututi untuk sholat di sana gonong-goni gitu kan? Nah, makanya ya wis, saya sholat di rumah jamak boleh, tapi untuk qashar tidak boleh. Kenapa? Karena kita kan masih mukim, belum musafir. Dikatakan musafir itu kalau sudah keluar 3 mil. Insya Allah begitu. Jelas Bapak Ibu nggih? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, maka saya akhiri sampai di sini, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah maka itu dari saya sendiri. Saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon maaf. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.